contoh gini Bang Juma, kalau di mereka mengatakan bahasa surga mana ngerti kita kan? Nah, Jadi terpaksa dia pakai kata ayah. Kenapa nggak pakai ya kata papi? Papi. jadi biar kita Papi lebih mengerti bagus, gimana, Bang. Papi. gimana dekatnya anak sama bapak kan gitu. Gimana dekatnya anak sama Jadi bapak. Maria dipanggil mami, mami Tuhan. Ya, incest ya, keturunan incest lah apanya Bang Juma ya. Maksudnya? Ya maksudnya umat muslim mengimani manusia ini hasil dari perkawinan incest lah berarti. Anak-anak Adam, Iya. tetapi mereka itu tidak kandung, tidak kembaran. Loh, tapi Bang Juma, Kalau yang kami pahami. Bang Juma kan begini Bang Juma, kalau salah hal dimaklumi Bang Juma, saya kan bertanya. Yang saya apa itu Kain punya saudara kembar perempuan, Kobil begitu juga, ya kan? Ya. Kain membunuh Kobil kan begitu Bang Juma, karena persembahannya tidak diterima kan begitu. Samanya itu kalau dibagi ajaran Kristen gitu juga, Muslim pun begitu juga. Cuma kan kalau bagi kami kan nggak kembar gitu. Kain sama Habil itu dia nggak ada saudara kembar, orang itu dua aja. Jadi pernah juga saya tanya, mungkin ini PR juga lah sama Bang Juma untuk mempertanyakannya ini besok. Apa jawaban? Apa sih diputar-putar Nggak tahu dia sibuk sendiri dengan ucapannya sendiri. Enggak bang, tunggu dulu Bang Jum, jangan sendiri. langsung maaf dulu yang lain. Aku kan lagi berdiskusi sama Bang kalau Juma. bertanya itu tuh tunggu dulu Bang, diam dulu Bang. Nggak Mungkin penting Bang Juma, pun ini dibahas. maksudku Bang, iya itu urgensinya tentang Islam dan agama Kristen itu apa? Yang harusnya Anda bahas itu, benarkah manusia melahirkan Tuhannya? Itu yang penting. Kok anak-anak Adam pula kau bahas di sini? Tanya bapaknya Paulus siapa? Emaknya Paulus itu siapa? Itu yang penting. Anak-anak Adam. Emang kalau kau tahu anaknya siapa, kau keturunan kedua dari dia? Tanya. Bang Suma, nama bapaknya Paulus siapa? Nama emaknya siapa? Itu penting kamu bahas. Dia yang menghadiahkan kamu 13 kitab. Sampai otakmu nggak berfungsi. Itu yang penting kamu bahas. Anak-anak Adam pula kau ributin. Bang di situ kerja di Dukcapil. Pertanyaan ini menyusahkan dirinya sendiri. Belepotan ngomong mutar-mutar. Apa ini? Tahu, kesel gue dengerinnya. Bertanya, dia siksa dirinya sendiri. Apanya urgensinya itu? Urgensinya apa coba, tanya-tanya itu? Beleng-beleng. Inset lah dibawa-bawa. Ini Bang Darel, siapa bapaknya Paulus? Darel. Enggak fundamental itu dibawa, enggak. Kalau mau bertanya aja, kira-kira Tuhannya Adam itu siapa? Nanya begitu. Halo. Ya, silakan Darel. Darel, menurut kamu Tuhannya Adam siapa, Darel? Bisa nanya. Silakan Bang Darel, silakan. Oke, makasih buat Bang Kiat Santa. Mau sama teman-teman lah, nggak harus sama Bang Juma. Kalau Islam kan punya 25 nabi ya, Kristen kan 24. Walaupun dalam susunan nama-nama nabinya ini, ke-24 dan 25 nabi ini bukanlah berbeda satu. Kristen punya nabi juga. Berbeda. Sejak kapan Kristen punya nabi? 24 bedeng kok dong. Geli saya dengarnya. Dari mana Kristen punya nabi? Nabi Paulus, maksudnya Nabi Lukas.
Nabi Markus. Apa? Bisa nggak nanya ini? Iya, jangan bernarasi Bang yang di luar kapasitasmu, jangan. Bertanya aja langsung. Ya. Oh. Loh, kok ngaku kamu ngaku nabimu Udah. 24? Dari mana Kristen punya nabi 24? Satu pun tak ada nabi Kristen itu. Nabi siapa? Luga. Luga Tambunan nabinya. Atau Ananias, Nabi Theophilus. Nabi Musa? Siapa nabinya, Bu? Itu nabinya Bani Israel itu, dan tak ada perintah di dalam kitabmu untuk beriman kepada Nabi Musa. Emang ada? Nabi Musa adalah nabi kita. Emang ada gitu? Perintah untuk beriman Bentar, kepada Pak. Nabi Musa di kitab saudara. Tapi tadi tapi tadi persilakan aku nanya. Abisnya aku nanya, kok enggak kau yang nanya lah, aku yang jawab. Enggak, maksudnya kalau kamu itu mau nanya, jangan kau bernarasi sesuatu Enggak, yang di tadi luar kan kapasitasmu Yang gitu loh. santang tadi bertanya, silakan bertanya. Iya, tapi kau bernarasi di luar kapasitasmu. Kau mengaku nabimu 24 nabi. Sejak kapan Kristen pemakan babi ini punya nabi? Sejak kapan? Kalau nabi-nabi palsu, iya. Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus. Itu nabi-nabi palsu semua itu. Itu wartawan lepas. Yang bukan murid Yesus. Yang kau imani catatannya sebagai kitab suci. Itu nabi, tapi palsu. Jangan kau mengatakan Kristen nabinya 24. Oh, habis itu kau sebut Nabi Musa. Dari mana ke mana orang Kristen nabinya Nabi Musa? Dada aja. Oh, kitabnya Yahudi aja itu bukan kitab kalian. Itu cuman kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Mau nyolong lagi nabinya, gak punya malu memang. Orang nabinya orang diklaim, oh nabinya Kristen itu ada 24. Siapa aja? Musa. Oh, Kristen. Nggak sadar kelas kalian itu. Emang di rumah nggak ada kaca apa? Kristen itu nggak ada nabi. Nabi-nabi yang datang kepada Yahudi itu spesial untuk mengajar orang-orang Yahudi. Selesaikan dulu pertanyaanku Juma. Kenapa langsung cari Nah, makanya aku koin? bilang sama saudara, kalau lama. Anda mau bertanya itu, sesuaikan dengan kapasitas Anda. Jangan Anda membuat pengantar yang membuat Anda itu malu. Di Islam diimani 25 nabi, di Kristen 24. Mana ada? Iyalah, kau langsung bercerak. Ya, kau biar dapat koin sabar. Enggak kawan, enggak. Supaya kamu sadar, ini kan edukasi. Iya. Jangan kau tipu dirimu kelamaan. Di Kristen itu nggak ada nabi. Di Kristen itu nggak ada nabi di Kristen. Iya, betul. Kristen Kecuali Nabi Saulus. Nabi Kristen kan nabi. Gitulah. Nah, gitu dong. Itu baru Kristen yang jujur. Dengan tidak adanya nabi di Kristen, maka di Kristen jelas sudah tak ada kebenaran. Gitu dong. Enggak apa-apa. Ya, memang nggak apa-apa. Mau kayak mana? Kau mau teriak sampai langit ke-7 emang? Kan nggak bisa. Bisa aku lanjut? Iya, silakan. Itu. Oke lah. Aku persimpel aja lah daripada panjang-panjang narasi. Aku nggak tertarik panjang-panjang narasi. Apa bedanya ajaran Yahudi dengan ajaran Islam? Kayaknya contoh nih, sama aja nya. Yahudi puasa, kalian ikut-ikut puasa. Yahudi sunat, kalian ikut-ikut. Kalau udah bertanya jangan lu jawab sendiri. Apa bedanya Pak Juma? Silakan. Iya, jadi gini saudara. Al-Quran saya menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa antumus zakah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Al-Quran saya mengatakan Tuhanku Allah mengambil perjanjian bagi Bani Israel, dan Allah mengangkat 12 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin di antara anak-anak Yakub. Lalu Tuhanku Allah berfirman kepada mereka, Aku bersamamu wahai Bani Israel, Bani Yakub.
Sungguh jikalau kalian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, serta beriman kepada utusan-utusanku, artinya utusan-utusan yang datang kepada mereka mengajarkan hukum-hukum kepada mereka, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku akan menghapuskan dosa-dosamu, dan pasti aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang ingkar, kafir di antara kalian setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Tuhanku. Jadi, kenapa syariatnya itu ada kemiripan? Ya karena sumbernya sama. Sama-sama bersumber dari langit. Beda Kristen, sumbernya dari bumi. Agama Islam, agama Yahudi, sumbernya sama dari langit, dari hakikat pencipta langit dan bumi yang ahad. Sedangkan agama Kristen itu dari Roma, dari negara barat. Agama Kristen itu bukan dari langit. Itu jawabannya. Silakan. Ada lagi? Oke. Ya. Apa dasar kenapa terjadi hari raya Kurban? Apa hakikatnya itu? Ya. Di dalam Al-Quran diperintahkan fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, kemudian perintahnya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 jelas sekali, kami perintahkan kepadamu wahai Nabiku Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu perintah yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah berkurban. Kurban yang datang kepada Nabi Ibrahim sebagai ujian untuk mendekatkan diri Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 114 itu Anda bisa baca, endingnya ada di 107. Kemudian Allah menggantikan anak yang tunggal ini untuk dikorbankan dengan hewan. Lalu kemudian di dalam surah Al-Hajj, Al-Quran subhanahu wa ta'ala, Terima dulu itu. Yang pertama, apa motivasi Paulus menyesatkan? Yang kedua, apa keuntungan bagi Paulus terhadap penyesatan itu? Silakan terjemah. Oke, baik. Jadi sama seperti iblis, iblis tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika mengajarkan orang lain tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yang didapatkan hanya neraka. Begitu juga Paulus. Hanya neraka yang didapatkan. Tidak ada keuntungan sama sekali yang didapatkan. Sama seperti iblis. Nggak mungkin. Hah? Kok nggak mungkin? Masa Paulus mau menyesatkan lalu untuk mati, dia sendiri mati dihukum loh. Mati dihukum mati dia itu oleh, karena menggenapi ulangan 18 nomor 12, nomor 19 sampai nomor 20. Seorang nabi yang terlalu berani mengatakan ucapan yang tidak aku ucapkan, maka nabi itu harus mati. Masuk dulu begini. Yudas itu mengkhianati Yesus, ada keuntungan yang dicarinya, yaitu uang. Apa motivasi Paulus? Apa untungnya bagi dia melakukan penyesatan? Contoh uang, perempuan, dunia, harta, kekayaan, tahta. Nggak ada. Dia nggak ada itu. Kawin pun dia nggak kawin. Saudara, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah Sekarang kita kepada bahas Paulus. penyesat. Kenapa kalian jelek-jelekkan Paulus? Apa untungnya bagi Paulus untuk menyesatkan Kristen? Sabar. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat akan menyesatkan orang. Orang yang disesatkan punya keuntungan enggak? Enggak. Pasti ada motifnya. Iya, Setiap motifnya iblis merasuki orang tersebut. Ketika iblis menguasai orang tersebut, kok masih berbicara mengenai keuntungan? Sudah kerasukan iblis, apa untungnya orang kerasukan iblis? Tak ada, kecuali orang itu tersadarkan dari kerasukan iblis tersebut. Gak ada keuntungannya. Karena Paulus kerasukan iblis, apa keuntungannya? Ya gak ada, neraka. Kenapa dia seperti itu? Karena dia pendusta, dia pembohong, dia penipu.
Makanya dia dapat upahnya. Belum juga masuk ke dalam neraka udah dapat upahnya. Karena dia berbohong. Bukti dia berbohong kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi supaya dia banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia mengaku sebagai penganut Taurat meski dia bukan penganut Taurat. Berbohong, berdusta. Apa keuntungannya? Ya neraka. Siapa suruh berbohong? Emang ada rupanya keuntungan bagi orang pembohong? Enggak ada. Setiap kejahatan pasti ada motif yang mau dikejarnya. Itu pasti. Tidak ada kejahatan tanpa motif. Oke. Paulus mengatakan apa? Paulus, Akulah yang harus kamu apa katanya? Nah, dia mengatakan akulah yang harus kamu puji. 2 Korintus 12 nomor 11. Dia mendapatkan pujian. 2 Itu udah Korintus cukup. 12 nomor sebentar cuma. Oke. Ku validasi. Itulah yang dia berapa itu? Ya, Nanti jeda. silakan. 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 12 nomor 11. 2 Korintus 12 nomor 11. Yes. Ya makanya dia Jeda. dapat pujian. Ada kawan-kawan bisa nunjuk aku pakai satu alat ini. Jangan bohong-bohong kita. 2 Korintus. Emang lu pikir gue Kristen? Emang lu pikir gue Paulus? Kalau kamu tidak puas dengan data itu, silakan Anda buka 1 Korintus 4 nomor 15. Kalau Anda tidak puas yang tadi, ku kasih lagi kau. Sebab sekalipun kau mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang menjadi bapakmu. Keuntungannya dia menjadi bapak bagi orang Kristen. Banyak keuntungan Paulus itu. Tapi semu, sama seperti iblis, semu, keuntungan semu. Bang Darel biar dibantu, jadi jangan terjeda Bang Darel. Ustadz monitor Tad, bisa open cam ya Ustadz? Nah itu. Nggak ada, aku Ada, temukan bisa. ayat yang dibilang si Ini- Cuma itu. Kok nggak ada Korintus pula? ya, Korintus ya. Guru Coba, enggak? Korintus 2 12. Korintus 12 nomor 11. Makanya belajar deh, belajar. Favorit ini. Lagi favorit Belajar deh, Bro. pasal ini. Mantap. Nih, Belajar deh, belajar. Keuntungannya itu ya pujian. 1 Korintus 4 nomor 15, ya dia mengaku Bapa. Kan perintah Yesusnya jangan kau menyebut Bapa siapapun baik di langit maupun di bumi. Tapi Paulus justru mengaku Bapa. Akulah yang menjadi bapakmu. Nah, tuh baca tuh. Di mana Yesus Kok Yesus lagi kamu bawa-bawa? Paulus mengaku Bapa. Biar Paulus, Nggak ada kalau Yesus Paulus di mengaku situ. kalau dia mengaku dia adalah Allah Bapa, biar ku tampar, ku injak-injak Paulus itu. Jangan kau injak, bunuh. Kau injak pula, kecil itu. ini ngaku Biar Bapak di tiga sini, cukup. Bang. Berani Paulus berkata dia Tuhan. Kuburan si Paulus itu kubuangnya si Paulus. Silakan. Bang Darel monitor, Bang Darel. Kayaknya jaringan Yesusnya dia kan menasihati tuh. Yesus menasihati, jangan kau menyebut Bapa siapapun, baik di langit maupun di bumi, sebab hanya ada satu Bapakmu. Sedangkan di 1 Korintus 4:15 dia mengaku Bapa. Makanya saya Paulus. tidak. Ayo silakan injak. Dia mau injak Paulus dia. Mantap. Kabur. Kamu Malu aja dia. emosi sama Paulus. Kami nggak emosi sama Paulus. Kamu aja yang emosi. Kami enggak. Kami kasihan sama dia. Kasihan sama Paulus ini. Dia rela menjadi tangan kanan setan untuk menggiring Kristen masuk ke neraka. Itu aja ya. Kasihan dia tuh. Selamat Tapi- malam semuanya. Tetapi konco-konco iblis ya mana mau sadar tentang kayak gitu. Mereka nggak mau sadar. Jangan kamu menyebut Bapak, kata Yesus dalam Matius 23 itu kan. Nomor 9.
Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Tapi Paulus mengaku, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapakmu. Sima, di situ Jadi- Bapak huruf kecil bro, bukan Bapak Allah. Oh, nggak bisa, Kamu nggak nggak paham. bisa, nggak bisa, nggak Kamu bisa, nggak paham. nggak Coba bisa lihat kau di situ, apakah tipu-tipu. Bapak huruf besar atau huruf kecil? Tidak ada tipu-tipu. Kalau kau mengatakan Itu, huruf kecil, huruf Bapak besar, huruf kecil atau huruf besar? sekarang siap? Kutanya dulu sama kamu kawan. Kalau di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 9 itu, apakah di situ bahasa Yunaninya berbeda dengan bahasa Yunani yang ada di dalam 1 Korintus 4 nomor 15? Beda atau sama? Bahasa Yunaninya yang kutanya. Kau jujur? Bapak huruf kecil dan huruf besar. Di Tidak situ ada huruf kecil, Paulus huruf besar merujuk di pada Yunani. Bapak huruf kecil bro. Kalau Jangan Bapak huruf puni-puni. besar itu adalah Allah Bapa. Kamu yang salah menafsirkan. Jangan nipu-nipu, nggak bagus. Nggak bagus nipu-nipu itu. Ya, katakan ya. Beda dia dengan ajaranmu. Boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau Nah, Yesus kalau di agamamu boleh berbohong dalam katakan semua ya. hal. Katakan Di ya, dalam kalau- agamamu boleh berbohong dalam segala hal. Segala sesuatu boleh. Itu dalam kitabmu. Boleh. Wah, so cantik. Jangan kau ngajarin kita. Kembali itu Bang Darel mau injak Paulus tuh. Ustaz Alif, tampilin lagi tadi itu Bang Ustaz Alif. Ustaz Alif, Juma, entar dulu Bang, ditampilin lagi katanya kok Aman, mau aman, injak aman. Paulus. tampilkan dulu. Jangan ada Tampilkan dusta di dulu. antara kita. Iya. Dia mau injak Paulus ini, saya mau lihat ini mau injak Paulus nih. 1 Korintus berapa tadi? Tunjukkan dulu, jangan dusta kau Juma. Kabar baik, jangan keroyokan. Masa keroyokan? Tunjukkan saja. Untuk lawan penyembah-penyembah Kristus ini. Kau anti Kristus Juma, tunjukkan ayatnya. Kalau saya anti Kristus, saya jadi Kristen dong berarti. Faktanya enggak. Iblislah menjadi bapamu. Iya, Mana-mana ya. Baca Saya nih. tidak, saya bukan penyembah Bapak. Yang menyembah Bapak itu sampean. Mana? Jangan Ayo, kau Darel. nangis di sini. Baca nomor 15. Woi, nomor 15 baca dulu. Sebentar, Handi. Nomor 15, mana itu? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus akan menjadi Bapa B kecil ya. Bapamu, Bapa B gereja kecil. bisa saja B. Oleh Injil Bapa yang kecil. kuberitakan kepadamu. B mana kalau Bapa besar, dia gunakan B besar. Ia pun dia pakai I besar. Mana? Oh, gitu. Sekarang kutanya kau Juma. Apakah Bapak B kecil itu merujuk pada Paulus menyatakan dirinya sebagai Bapa yang di surga? Oke, saya tanya dulu Menurut sama kamu. pendapatmu? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Dalam bahasa Yunani ada nggak huruf kecil, huruf besar? Kau jawab saja. Kenapa kau bertanya lagi sama aku? Gue tanya dulu sama kamu. Dalam bahasa Yunani ada nggak huruf kecil, huruf besar? 1 Korintus berapa sih? Jangan-jangan pada Sekarang baru kutanya nyadar kau, ini Juma. punya bapak. Kau kutanya dulu Juma. Apakah di situ Paulus dengan huruf B kecil itu Korintus berapa? 1 Korintus 4:15. kan nggak bisa jadi Juma kan? Apakah di situ Paulus menyatakan dirinya Bapa adalah Bapa yang di surga dimaksudkan? Kutanya. Siapa lagi yang berani ngomong bapak selain bapak itu sendiri kan gitu? Simpel saja, jawab saja dengan simpel. Kenapa kau berputar-putar kau Kutanya original dulu text? samamu. Bahasa Yunani Juma ada nggak huruf kecil, huruf penyesat. besar? Nggak, kutanya dulu samamu. Bahasa Yunani ada huruf besar, huruf kecil nggak? Ada nggak? Ada nggak? Pengecut Ada kau, nggak, Juma. bro? Lo kok jadi saya? Pengecut kau Juma. Kau pendusta, boy. Turun aku. Kasihan nangis dia. Tekan dulu itu Gurunda, Matius 2:39 Gurunda. Nggak boleh ada bapak di bumi. Matius 23:9 tidak boleh. Apologet. Jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi. Ngemis Kutanya koin dulu aja, samamu. Pak.
Kalau Gamis dengar. Darelnya emosi. Tanya dulu. Kutanya dulu. Matius 23, ada yang bisa buka kamera? Buka, Dek. Buka. Udah Gurunda. Bapak di situ huruf besar atau huruf kecil? Kecil. Itu kecil. Tidak boleh panggil bapak di bumi. Bapak huruf kecil nggak boleh. Kena ginjal. Jangan kamu menyebut siapapun bapak. Itu huruf besar enggak tuh? Yang ditunjuk tuh. Kecil Gurunda. Kecil. Berarti nggak boleh memanggil Paulus huruf kecil bapak kepada Paulus. Aduh, payah ini orang-orang Kristen ini. Siapa lagi yang berani menyebut dirinya bapak selain bapak itu sendiri, kan gitu Gurunda? Nah, dan siapa yang memanggil dirinya Tuhan kalau bukan iblis itu sendiri, kalau dia bukan Tuhan? Nah, Res, letikan saltik res, aing raja celi anjir. Bahaya Kabar baik ini, dulu, saudara-saudara kabar baik. Kristen. Kabar baik, tanggapi dulu kabar baik. Apa itu Om? Ini yang Ini orang di layar Kristen nih. kalau tidak berakal ini bahaya. Mana? Dan jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu yang di surga. Maksudnya? Ya nggak Siapa boleh itu? manggil bapak, nggak boleh manggil bapak kepada siapapun yang ada di bumi dan di langit. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4:15 dia mengatakan begini, sebab sekalipun kamu mempunyai mana ini, Pak? Kok beda Alkitabku sama Alkitab kalian? Ini punya Lai. Ini punya Lai. Hah? Ini punya Ya, Lai. lah. Oh, beda. beda. Oh, kalau kabar baik ini punya Aldo, dia pakai. Beda dia. Iya, kita buatan Juma itu. Coba punya kalian. Aduh ya Allah, ini bener-bener baru sadar apa gimana nih? Aduh, masa saya harus cari? Seperti Yohanes 13 ayat 13 ya, beda sama aku. Yohanes 13 ayat 13 beda jauh. Jadi siapa yang salah, Bang? Kitabmu kan? Tidaklah Tuhan nggak ada Tuhan di situ punya aku di Alkitabku. Kalau Yohanes, contoh Yohanes 13 ayat 13 apa di situ, Bang? Ya ikuti aja dia biar nyambung. Biar orang lain terpukul juga, beda sama dia nih. Coba Anda baca Yohanes 13 di situ, Bang. Ini Kalian Bang Andi, panggil aku Bang Andi, Iya. Bang Andi, ini perlu saya tunjukin nggak nih yang versi cetakan Alkitab Bible ini LI ini? Nah, itu. buatan Juma itu, Alkitabmu itu. Allahu Akbar. Oh, buat tambah jumpa ini ya. Ini LAI loh ini LAI ini logonya ini LAI ini. Ini LAI Kristen ini. pasti yang bilang gitu, pasti Kristen. Iya, Gak nggak ada heran yang kalau Jumatan Kristen. ini yang bikin ini logonya nih. Nih saya punya cetaknya nih. 1 Berarti Korintus 4 LBJ nomor dong ya? 15. Ustaz Alif, berarti LBJ Lembaga Bang Juma. Tapi memang gimana mau senang dibaca ya, bacanya aja kayak gini, kayak kredit gini, makanya mereka pada asing. Di sini dikatakan apa nih? Sama aja tuh. Sebab susah memang. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang menjadi akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sama ini. Udah, bilang aja nih LAI salah ya, ini ya. Enggak, Bang Juma salah. Bang Juma salah, bener. Waduh. Yang mananya tadi? Yohanes berapanya, Bang? 1 Korintus 4 nomor 15, Bang. 1 Korintus 4 nomor 15. Bilang beda dulu, urusan salah bener belakangan ini mah. Kacau. Jadi yang beda, ada 1 Korintus 4 15. 1 Korintus
11 ayat 1 Korintus 4 nomor 15. Pasti beda sama kitabmu itu. kalaupun kalian punya 1000 pembimbing, yaitu mengajarkan cara pengikut Kristus, cara mengikuti Kristus, kalian tidak punya banyak ayah. Tapi saya menjadi ayah kalian karena saya membawa kabar baik tentang Kristus Yesus kepada Paulus kalian. menjadi ayah di situ. Iya. Ini ayah, mainnya ayah-ayahan. Iya ini bang, nggak bohong juga. Apa di Besarkan, situ Bang. ayah? Iya. Coba dibesarin. Kenapa bukan abi bohong. atau abah? Nah ini 1 Korintus 4 ayat 11. 15. Dibesarin. Nah, Apa katanya bang? Nah, Kalaupun 10.000, kalaupun angka kalian punya 10.000 pembimbing yang mengajarkan cara mengikuti Kristus, kalian tidak punya ayah, tidak punya banyak ayah, tapi saya menjadi ayah kalian karena saya membawa kabar baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. Jadi ayah. Coba kalau di ini bang, Matius 23 nomor 9, kalau di kitab abang itu apa bunyinya? Matius berapa? 23 nomor 9. Matius. Babe, enggak. 23 nomor Matius 9. berapa? 23 Jangan sampai bokap. nomor 9. Ada dua bapak di sini, soalnya ada huruf kecil, huruf besar. Coba 23 nomor Matius 9. Nomor 9. Pasti Pace. Nomor 9. Pace. Iya, nomor 9. Ya. Nih. Apa itu bang? Coba bang. Apa itu? Janganlah. Coba. Juga jangan sebut siapapun di bumi Bapak, karena Bapak kalian satu, yaitu yang di surga. Oh, ini Bapak di sebelah ayah. Nah sekarang Bapak dengan ayah beda enggak? Begini itu Bang Juma, Maksudnya pengertian apa itu sih, Bang? Bang. Bagus. Cara Oh, Mama Balik Mama. sadarkanlah saudara-saudaraku ini. Juga jangan sebut siapapun di bumi Bapak, karena Bapak kalian satu, yaitu yang di sorga. Bedanya dengan ayah? Ada B, ada A. Itu bapaknya itu pakai K atau tidak ya? Coba aku itu kok dong. Ntar lu pakai K, pakai K. Ini pakai ini. Pakai K atau tidak tadi itu bapak? Pakai K. Pakai tadi. Pakai K ya? Iya. Itu Jadi bapake. Ya kalau Banyumas ya bapak K. Kasihan ini teman-teman Kristen ini. Ini Bang Juma, ini nih Bang Juma lo dituduh yang bikin ini. Aduh kasihan kalau saya jadi Kristen ini. Aduh. Gimana ini ayah dan bapak? Bang, satu lagi Bang, Yohanes 13:13 Bang. Tadi kan penasaran. Masalah ganti generasi. Digedein dulu dia lagi. Digedein dulu dia mau buka lagi. teta. Jangan kau panggil siapapun, panggilan opung. Aduh parah. Bang, kabar baik. Masalah generasi. Kabar baik Iya, Yohanes itu kan. 13:13. Yohanes 13:13 coba Bang. Itu kan pelan-pelan Bang penulisan. Handi. Sok dia itu pelan-pelan. Gini Bang, penulisannya kan
Matius itu si Matius. Ya beda cara lah orang itu. Iya. Ya Yang bapak satu itu kalau sama dengan ayah. Markus mana tahu pakai babe? Enggak. Nggak tahu juga. Kita lihat dulu ya. Iya. Ya, benar. Lihat bang. Sendiri dia. Lihat bang. Nah, kita lihat dulu Yohanes 13 ayat 13 ya. Lucu-lucu juga bang abang ini Iya. kabar baik. Habis itu Yohanes 14:28. Kan di situ Bapak, siapa tahu Babe di situ coba nanti. Yohanes 13 ayat 13 ya. Ya. Nah, ini. Kenapa nggak ambe aja tuh Ambo? Ambo upu. Ambo apa? Ambo. Ada panggil tamu Ambo. Nah, ini. Lihat Ambo. Ya. Kalian panggil Allahu Akbar. aku guru dan tuan, dan katamu dan kalian memang benar. Oh, tuan dan guru. Tuan guru dia bang, Oh, tuan guru. Bibel kuno ini, tahu tahu si tuan. Titel Yohanes titelnya 14:28 bagus. Bang. 14:28. Beda versi terjemahan itu. Bang. Kabar baik Yohanes 14:28. Yohanes 14:28. Kan situ ada kata Bapak juga tuh apa ya di situ ya? Yohanes 14:28. Yohanes 14 ya. Ya, 28. Aku akan pergi kepada babemu dan babeku. coba. Ambok mu kasih. Yohanes 20. Kasih lewat. Kalau orang Bone itu dia bilang saya mau pergi rumahnya. Ini agama Islami selalu menambah-nambah ya kan. Marah dia. Ini bapak Nanti lama-lama itu aku akan pergi ke rumah Ibu ngaji. Ini lo kawan terus aku bolong. Hey, Oh, pergi rumahnya pengajiku dan pengajimu. Alamak. Ya kan rumahnya Pak Nah. Ya 14:28 Bang, coba baca. Apa kalian kamu pernah Bibel mendengar aku berkata, aku akan pergi dan aku akan kembali kepada kalian. Karena Terus di bawah. kalau kalian mengasihi aku, kalian akan senang karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. 9:6. Oh, ya Bapak juga. Bapaknya lebih besar. Aduh, parah ini. Iya, dia menceritakan perbedaan. Yesus itu mengatakan ya Bapak itu lebih besar dari aku. Kan gitu artinya lebih tinggi lah. Lebih tinggi lah Ya, Bapak jadi itu dari Yesus ini Tuhan juga, Bang. Nah, Yesus ini Tuhan juga. Bukan. Oh, Yesus bukan Dia- Tuhan. Marah Helmi nanti. Dia diutus. Helmi ngamu nanti. Dia diutus dari Yesus surga benar. dia. Iya. Dan dia bukan Dia Tuhan. diutus. Bukan, tapi dia utusan dari surga. Seperti Iya. Jibril, seperti Jibril diutus. Kristen gitu aneh, juga. Kristen beda ini. Nah, seperti Jibril itu diutus. gitu. Iya. Betul. Masuk akal, Bang. Masuk akal. Kita jadi. Masih Ketawa, lagi Bang. ke pengaji. Hah? Kok ketawa? Enggak, maksudnya Menghibur, Bang. kalau kitab Karena abang ada itu ayat. diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis jadinya pengaji. Kalau Apa mulai ada pengaji? pengajiku na pengajimu. Awe kasina. Lo kamalo to. Ya, nasabat di bola na pengaji me galame-lame. Masolang generasi.
Aduh, Bang. Coba Yohanes, Bible mau kenapa begitu? kabar baik Yohanes 5:30 coba Bang. Yohanes 5:30 lagi. Berapa? Ada bapak kecil, ada Yohanes bapak besar. 10:30 Yohanes. Aku bapak kecil akan ke rumahnya bapak besar. Yohanes Pintarnya 10:30. akal-akalannya penerjemah ya. Pokoknya yang Yohanes ada lima. Yohanes 10:30. Oh, Yohanes 10. Ini kares tengah dompa latong ya. Betul-betul udah sadar. Tapi ini bagus ini mau dia membuka. Yohanes 10 ayat 30. Iya. Ya, biar nak tahu gitu, tidak sadar. Kalau di Medan opung ya. Saya Mangge, dan Bapak, manggeng. saya dan Bapak adalah satu. Cuk buka dulu Bang. Buka. Maksudnya apa? Hai. Aku dan bapak, Kak. Ini Bang Juma boleh bertanya tak? Tar dulu diam kau. Oh iya. Bapak juga ya, bukan ayah ya. Bapak, oh bapak. Pasome kabar baik, Pasome. Basome artinya Salome katanya, Pak, kabar baik. Ada kode tuh Kenapa Salome tadi katanya. di lain tempat Bang? Kenapa ada ayah? Di mana tadi itu ayah itu? 1 Korintus ya? Apa bedanya Bang ayah sama bapak? Sama. Iya bang, lucu bang. Oh sama ayah sama bapak. Ya sama lah Bapak sama Ayah. Artinya biar Ada orang orang-orang kota, ada orang desa itu bapak. Di kota itu ayah. Oh, contoh gini, Bang Juma. Ye. Kalau contoh gini Bang Juma, kalau di mereka mengatakan bahasa surga mana ngerti kita kan? Nah, Jadi terpaksa dia pakai kata ayah. Kenapa nggak pakai Ya, kata biar papi? jadi biar kita Papi lebih mengerti bagus bang. Papi. Gimana dekatnya anak sama bapak kan gitu. Gimana dekatnya anak sama Jadi bapak. Maria dipanggil mami Tuhan. Gitu dia. Mami Gitu. Tuhan. Itu memang kalau memang Bang Juma nggak percaya ya nggak apa-apa. Namanya keimanan ini Jadi- kan masing-masing. Jadi Sakaria paman Tuhan. Ya mereka mana Gitu. percaya. Ya kalau mereka percaya, enggak bodoh Iya, gitu pertanyaannya. Itu bukan saling mengejek Bang Juma, bukan mengejek. Aku nggak mau saling mengejek. Bukan mengejek, lucu aja kok ada Udah kayak dari tadi gitu. kalian memang mengejek. Ini bukan diskusi namanya. Ini mengejek. Marah dia. Pak Dela, Opala, ada yang bilang Pak Haji. di Bible bukan ada ayah, ada bapak. Bagi kami lucu. Mana sih? Dia nggak ada kata bapak di Al-Quran. Yang enggak Enggak Pak. ada. Masa enggak? Mana ada. Masa kasih sama. Bapak Kalau itu sama Kepala bapak itu sama Bang, diam dulu Bang. Bapak itu sama ayah itu iya. kepada Betul, manusia Bang. Kepada manusia. liwa tolong. Bentar dulu. Jadi Tolong. bapak sama ayah itu ya panggilannya kepada manusia Bang. Iya. Jadi Yesus itu kalau ke tanah suci dipanggil Bapak Haji. Bapak Ibu Yesus ke tanah suci. Lempar batu. Aduh, Pak Haji mau kemana Pak Haji? Makanya siapa bilang dulu? Seorang generasi, aduh. Pernah aku dengar orang Kristen itu panggil tuannya bapak. Karim. Jadi mereka dekat katanya. Dekat. Tapi kan bapak itu untuk manusia Bang. Jadi katanya kan orang Islam manggil Tuhannya pakai toa karena jauh katanya.
Masolak. Gitu jadinya. Itu makanya jangan Allahu lucu-lucuan, Akbar. Bang. Sorry ya, aku lucu-lucuan aja. Lucuan. Iya. Ini aja yang lucu kok Tuhan dipanggil Bapak itu gimana ceritanya Bang? Ya bisa aja Bang. Jadi kita merasa dekat gitu aja sih Bang. Kalau kami merasa dekat. Jadi siapa namanya bapak ini bang? Namanya bapak siapa? Oh itu yang perlu kita cari. Siapa nih nama bapak ini? Kan itu baru mantap pertanyaannya. Nah, cari bang. Nah, Coba cari bang. Udah ketemu bang? Oke. Jangan bilang Yesus ya. Enggak lah. Mazmur 83 ayat 19. Itulah nama aku. Iya ada namanya di situ dibuat. Iya, apa Adonai. namanya? Adonai. Langsung. Abonai. Mazmur. Maskur berapa? Mazmur. Oh, Mazmur. Mazmur 83. Kirain Maskur, Iya. Mas. Jadi ceritanya si bapak ini bisa dipanggil Babe. Kalau orang Betawi, bahasa Betawi bisa lah. Babeku yang ada di surga gitu. Bisa Bang Juma bisa. Kalau orang Sama Betawi seperti- bisa lah. Sama Bisa seperti Bang. Babeku Muhammad yang ada di dipanggil surga Muhammad gitu maksudnya? Bisa. Ya bisa, namanya dia suku Betawi kan. Jadi pasti kepada segala suku kan bisa asal dia ngerti Berarti bahasa orang. Babeku yang ada di surga dimuliakanlah namamu gitu. Iya, Kalau maksudku Bang, semua bahasa dia ngerti dia. Jadi Kalau di mau Makassar, oh tetaku yang maha kuasa. kalau kami lagi manggilnya Mas, saya punya. Apa? opung na mulai jadi na bulan artinya opung paling berkuasa gitulah. Bapak itu opung. Bang Juma, di mana tertulis itu? Adonai itulah namaku. Lupa saya. Yang mana? Adonai Ehad. Di situ loh, Itulah Adonai. Iya itulah namaku. Lupa saya itu. Bukan. Kini Bukan semoga katanya. orang-orang tahu bahwa engkau yang bernama Yeshua. Engkau saja Mazmur yang 110 kan dah. Berapa? Kalau nggak salah 110 ya. Iya. semoga orang-orang tahu. Lucu juga ini teman kita ini. Kalau Betawi Beng Gurunde, gue dan Babe adalah tadi satu. orang Bang Juma yang ngasih pertanyaan ini. Kita boleh nggak ngasih pertanyaan? Boleh. Emang ada pertanyaan kita? Ya, kita kan mau bertanya dulu sama abang ini. Boleh ya? Silakan. Bang. Tanggapi dulu ini yang tadi sebelum kau bertanya. Tanggapi dulu ini kenapa ada ayah, kenapa ada bapak. Ini dulu tanggapi. Ya Bapak itu Sedikit. tergantung kita cara menyampaikan kepada Sang Pencipta kita gitu. Nah, kedua, tanggapi Yohanes 13:13 dulu. Lo tanggapi dulu Yohanes 13:13. Baru lo bertanya. Tampilkan dulu kabar baik Yohanes 13:13. Dia tanggapi. Bang, Ya, tampilkan dulu Yohanes 13:13. Si Helm ini mau nanggapi. maksudnya Tampilkan lagi Yohanes 13:13. Jadi di terjemahan lama itu TL itu bapak itu masih huruf besar. Terjemahan Jangan lupa baru ke situ, revisi Bunda. baru dikasih huruf kecil. Ini- Nah itu ini- tadi ku sampaikan. Bang, tampilin Bang Yohanes 13:13. Ini si Helm mau nanggapi. Kabar baik. boleh. Iya.
Nah ini, coba bacain Bang. Kalian panggil aku guru dan tuan, dan kalian memang benar. Ya coba Helm tanggapi itu Helm. Setuju nggak tuh terjemahan itu Helm? Habis ini kau bertanya, silakan. Jangan ditutup Bang. Helm. Woi. Ini moderatornya suaranya dimati-matikan, jadi nggak bisa ngomong. Ya udah tanggapin itu. Kalian boleh memanggil aku guru dan tuan. Kan tuan itu apa? Tuan itu yang tertinggi bukan? Terserah lu. Hah? Di situ Yesus Tuhan apa Tuhan? Helm. Bro. Sabar. Pusing dia. Ada perbedaan antara Kristen satu Kristen lain. Gue dan Babe adalah satu. Jadi kabar baik Yesus itu Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Tuhan. Kayak anak gaul. Tuan, menjadi tuan. Berarti menurut kalau Yesus Tuhan berarti Yesus ciptaan ya. Ya, ciptaan pertama sebelum ada dunia ini. Oh, agak mending dia nih. Helm ditanggapi tuh Helm. Yesus Tuhan. On cam dulu ya. Di sini dibilang Tuhan, Ciptaan, kenapa dibilang ciptaan pertama? Ya di Kolose Bukan 1 ayat Tuhan, ya. 15. Kolose 1 ayat 15. Kontradiksi dong. di sini kamu menyebut aku guru dan Tuhan, bukan tuan. Coba kabar baik tampilin juga. Disamain yang mana yang benar. Kabar baik tampilin juga. Gua ganti ke atas. Diserempengin dia berdua di atas nih. Dia berdua nih di atas nih. Nah, kabar baik buka juga. Dia bertanding dia di atas deh, bertanding dia. Kabar baik buka juga, Bong. Bong. Oh, pada Tobaga. Sama-sama Tobaga. Dom. Gak usah pakai bahasa kerajaan. Ya, bahasa Helm buka juga kau Helm. Helm buka juga. Disandingkan ya. Lucu-lucuan gitu Bang. Iya, disandingkan. Coba Helm dulu yang baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Oke, sekarang kabar baik baca. Kalian panggillah aku guru dan tuan. Nah, ini yang benar yang mana? Mana yang betul? Mana yang Maksud betul, kalian, Bang? Pemahaman kalian gimana sih? Tuhan itu maksudnya gimana? Mana yang Ada betul? Tuhan, ada Tuhan Bang. Ada Tuhan, ada Tuan. Yang punyamu itu Tuan, yang satu Tuhan. Gini ya. Ini Tuhan itu bisa merujuk jadi tuan, pemimpin, guru, toladan, rob. Sorry lada. Nah, terus? Tapi kalian bilang kalau kalian bilang dia yang asal mula dunia ini, ada pencipta dunia ini yang pertama. Enggak. Kan gitu. Ya namanya gelarnya bisa jadi Tuhan. Guru itu definisi kalau sama kami orang Kristen.
Kalau kalian berbeda definisinya beda lah. Jadi definisi di kami Tuhan itu bisa jadi Tuhan, roh, Mau nu culang, roro. pemimpin di suatu kekristenan. Gitu dia. Kalau Tuhan Takur itu bagusnya Tuhan Takur apa Tuhan Takur? Itu ditambah-tambahi, itu jangan ditambah-tambahin begitu. Tuhan Takur maksudnya? Pemahamannya kan orang Kristen yang tahu, bukan orang Muslim yang tahu. Iya kan nanya bang. Pemahaman kita sama bang. Tuan Prabowo bisa Tuhan Prabowo. Ya kan? Ya bisa, karena Bisa. kenapa dibilang gini ya? Kenapa bisa dituhankan? Kalau A dibilang dia itu semua bisa ganti apa? Peraturan. Ini aja kabar baik gini, kalau tanda Tuhan itu kan yang bisa memerintah Penguasa kita, lah. yang memperalat kita, yang bisa Iya, mengendalikan penguasa kita. kan? Nah, Hmm. jadi merujuk kepada Tuhan dan Tuhan itu ya satu gitu. Definisi Tuhan menurut kau bang apa itu Tuhan? Nanti kita beda lah ya. Coba. Menurut kamu Tuhan itu apa? Coba. Ya definisi kami Tuhan itu ya penguasa mengendalikan diri, pembimbing, guru, menjadi panutan di dalam kehidupan. Oh bukan yang pencipta, bukan yang maha kuasa, bukan ya? Masih ada di atasnya. Oh, lanjut. Siapa guru. Gumasa? Iya, masih ada yang di atasnya, Bapak. Oh, Bapak. Makanya Oh, dibilang kembali sebelum- kepada ayah yang tadi. Ayah itu bisa dipanggil Bapak, Bang. Ayah bisa. Jadi abang kalau di gereja panggil ayah bisa? Coba bang, Biasa. boleh enggak kami dengarkan ayahku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Coba bang. Bapak sama Bapak. Kami selalu sebut dia Bapak. Bilang, Coba pakai ayah. bedakan Bapak sama dengan Bapak. Ya nggak biasa, namanya nggak biasa, Bang. Ya sering pakai Coba Bapak. aja bang, kita pingin dengar. Namanya nggak biasa. Macam mana ya Bang ini? Mau bedanya sama apa? Ini kan Bang Juma. Iya. Nah, Bapak sama Bapak itu beda nggak? Bapak sama siapa? Bapak. Sama. Kok sama? Loh, bapak sama bapak apa bedanya? Bapak sama Bapak. Bapak. Oh, kalau bapak itu panggilan kepada seorang laki-laki dewasa, itu bapak. Kalau bapak, itu karangan gereja, lembaga lay Indonesia, entah apa judulnya. Karena itu tidak sesuai dengan ejaan EYD, kekurangan huruf K. Okot ya. Okot. Entah apa-apanya dibilangnya. Bapak dihilangkan K-nya. Untuk apa dihilangkan K-nya? Kan akal-akalan toh. Akal-akalan. Mending ayah sekalian atau babe atau Pak Haji. Bahasa Puang Haji. Bahasa Baca mau. Indonesia Baca Bapak mau. itu nggak ada di tulisan bahasa Indonesia. Bapak itu nggak ada. Yang ada Ya itu Bapak. makanya aku bilang tadi itu melanggar ejaan. Tidak ada itu. Entah dari mana datangnya itu kata-kata itu. Karang sendiri. Jadi kalau Nggak ada, perbedaan Bu. Ustadz sama Haji itu apa bedanya? Ustadz sama Haji. Nah, Kalau Pak Haji sudah pernah ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Kalau Kalau Pak Pak Ustadz? Ustadz ya belum tentu.
Jadi dia nggak pernah ke tanah suci. Belum tentu dia pernah ke tanah suci. Terus kok kenapa bisa dipanggil Ustaz? Kenapa dia datang? Kalau dia Ya karena dia ngajar. Gitu. Ustaz itu bahasa Arab. Coba aja dulu, Bang Andi praktekkan dulu panggil ayah dulu kepada yang ada di surga. Coba, pingin dengar. Enggak enak, enggak mau gua. Dia teman kita ini coba panggil ayah dulu. Kok ayah? Mana ada dibilang ayah? Siapa yang bilang ayah? Lah, ayah sama bapak kan sama aja, Bang. Bapak bukan bapak. Bapak kami yang di sorga. Lah tadi kitabnya saudara kita yang lain itu pakai bapak. Itu kan pengertian kita sendiri aja, Bang. Itu tertulis tadi saudara, bapak. Bapak-bapak, ibuk-ibuk. Tapi sesuai terjemahannya Gurunda, bapak di Bibelnya itu ayah. Kalau kita masuk ayah lagi. terjemahannya. Coba kita Makanya lihat saya ya, bilang tadi teman-teman. mau ngaji. Kalau Kita enggak lihat ya. bapak dua, ibu dua. Nah kini kita lihat ya teman-teman ya, besarin nih bapak ya, bapak. Bapak ya memang dihilangkan ini ya. Lihat nomornya ya 3962 bapak. Kita masuk di originalnya. Nih. Nih. 3962. Kita di originalnya. Terjemahkan. Ayah. Ya benar tuh ayah. Apa itu? Jadi harus Patera? ayah. Patera ya? Ya. Nah, Kristen jarang bisa baca itu. Cocok Ayah, Bang. ayah. Coba panggil ayah dulu, Bang. Ayahku yang ada di surga. Coba, Bang. Hah? Apa Ayahku yang ada di surga. Ayahku yang ada di surga. Ayah. Ini nih ayah, nih bapak. Kalau ada masalah langsung dia ayah anda. Masalah ya bener ya. Pengen aja Bisa menghilangkan juga kami. dipanggil Ayah. bapak, bisa juga. Yang sikap berbaik ini buruk kali jadi orang Batak. Serius. Jangan kau istrinya, maki emosi istrinya. kawanmu, nggak bagus begitu. Sama-samanya kalian makan kutu, ngapa saling maki? Janganlah. Enggak, dia nggak tahu dia. Ya tadi dia punya kitab, tertulis di situ ayah. Kok dibilang nggak tahu? Gini Bang Juma, Abang Juma itu nggak ngerti. Dibantuin sama bininya. Kok jadi aku pula yang nggak ngerti? Gini Bang, jadi gini, bapak yang melahirkan yang menciptakan abang itu siapa? Makanya abang Allah, ada di kalau dunia ini kami siapa? nggak menyebut bapak, kalau kami Apa? bapak itu identik dengan manusia. Nah, Apa? ayah kan? Ayah. Ayah. Hmm. Nah, jadi menuju sama juga kami yang menciptakan kami itu ya, yang menciptakan manusia itu pertama itu ya bapak gitu. Loh, kok bapak? Bapak itu kan manusia, Bang. Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan kan? Tuhan. Nah Tuhan. Kan bapak. Ya kami memanggilnya bapak. Ya. Sama seperti bapak kami. Itu Begitu salah itu. pengertiannya. Kok salah? Tuhan kok dipanggil bapak? Sebutan aja itu Bang, sebutan. Jadi kalau Sebutan. Muhammad dipanggil Muhammad, kalau Muhammad dipanggil Muhammad, Bukan panggil Muhammad. Biar lebih Itu kan namanya beliau. ya. biar lebih sopan aja Bang, biar lebih sopan. Nggak mungkin kan manggil namanya gitu. Kasar loh kalau gini. Contohnya Bapak Presiden kita panggil, dia sudah presiden kita panggil Prabowo. Kan lebih nggak terhormat dia Bang. Kan gitu. Ya tapi kok gelarnya Kan kok gitu. jadi bapak? Itu kan gelar manusia. Iya, karena kita sebagai yang bicara ini, yang minta permohonan ini manusia. Jadi bukan bahasa roh. Yang Ya bisa iya makanya ngapain kan- panggil bapak? Kan bisa panggil Iya, Tuhan. kalau Ya Tuhan pun banyak Bang, Tuhan yang mana? Kan gitu. Iya tapi Tuhan paling itu tidak banyak. kalau paling tidak Tuhan itu gelar pencipta daripada Nah, bapak. Tuhan itu banyak. Buruk kali itu yang ngomong itu Tuhan itu banyak. Dia nggak tahu itu. Nah, kalau di Kristen kan memang banyak Tuhannya. Tuhan itu satu. Tuhan Bodoh. banyak.
Mana ada satu di Kristen Tuhan, tiga. Tuhan banyak, Tuhan yang benar cuman ada satu. Siapa? Tahu, jangan kau bilang, Ngapain kau belajar jangan sama bilang orang yang gila? bodoh-bodoh. Yang mana Aku Tuhan kasih satu itu yang ayatnya. mana? Matikan aja Aku lah. kasih ayatnya. Tuhan yang satu itu yang mana, Bang? Iya, makanya aku bilang, apakah orang pagan punya Tuhan? Sembahan punya, Ada iya Tuhan betul. mereka. Iya. Enggak, ada maksud Tuhan gua di mereka. Kristen ini Tuhan yang satu itu yang mana? Ah, itu yang mau kita cari, yang mana itu. Baru mau mendalam dicari. kita ini. Ini. Ah. Baru mau dicari. Aduh, telat banget kalau baru nyari. Udah gini aja. Kalian dengerin sama gurunya tunjukin Tuhan yang benar itu yang mana. Oke? Jangan saya. Orang lingu kayak gini. jangan saya. Bang Handi itu cocok. Ah, Bang Andi, tunjukin Tuhan yang benar itu yang mana. Ini mereka masih bingung soalnya masih nyari. Kelamaan nanti. Enggak lah. Sudah ada Tuhan Allahku yang benar. Macam mananya? Siapa Allah yang benar ya? Tadi Bapak, tadi Ayah, lari ke Allah. Enggak, Bapak itu sebuah gelar aja, Gelar untuk? gelar sebutan kepada Allah. Nah, Saya bantu nih, saya bantu. Bantu Ustaz. Sebutan, Saya bantu. sebutan masih. Ini nih. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Nah, malah makin bingung. Ayat berapa itu? Beda kitab kita. Jadi namanya Tuhan, baru gelar. Tidak. Ya, saya 42 Kita buka nomor ayat. 8. Oke, kita buka. Nanti beda itu. Tambah bingung nama, dia, Ya Ustaz. beda di dia, beda di dia, beda. Ya, Sama ini Hendy juga nama, beda. ini nama Allahku. Nama Bapak, nama bisa. Bapak Tuhan huruf besar semua. Enggak, Aku gelar itu ini nama Tuhan, nama itulah bapakku namaku. ini. Jadi nama aku Tuhan. Ya gelar lagi. Tidak. Makanya kamu jangan Tuhan dulu. itu kan gelar. Kok dibilang nama gimana? Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Ini namanya. Tuhan. La ilaha illallah. Ini namanya. Namanya, Bang. Coba besarkan. Dia Nah, ini jelas ini. Ini nama aku katanya. Mana, Bang? Ini namanya. Coba besarkan. Nah. Sebentar, Bentar. sabar. Nah. Aduh. Yesaya 42 Apa baru ayat ketemu? 8. Ya, Akulah apa bedanya di situ? Yehuwa. Akulah Yehuwa, itulah namaku. Oh, beda lagi ini nama Tuhannya. Ya, itu nama. Jadi itu Ini nama Tuhan. Bapak. Iya, itulah namanya. Kok beda? Yang benar namanya yang mana jadi? Iya, yang Betul merujuk itu membagongkan di tergantung dalam orangnya. Sekarang tergantung orangnya, yang mana Tuhannya yang benar. Tergantung ke tingkah laku orangnya, kan? Iya kan? Yang satu Tuhan, yang satu Yehova. Yang mana nama Tuhan? Ya, kalau aku ini nama Tuhan yang benar. Aku, ya kan, akulah Yehuwa, itulah namaku katanya. Kalau Aku si Happy beda ini, lagi pasti. Mau ngaji. Jadi aku tidak membagikan kemuliaanku dengan siapapun. Samain. Ya saya berapa tadi tuh? Ya saya Ini LAI ini. Ya saya 42 nomor 8. Iya. Enggak, maksudnya jadinya nama Bapak itu Yehuwa gitu. Iya, nama Allah itu Yehuwa. Loh, kalau ini nama Bapak ini Tuhan. Cipe otaknya. Lah ini nih, ini yang saya tampilkan ini loh. Kalau sama kami Tuhan itu gelar sebagai seperti presiden. Nah, tambah pusing Nah, kalau gelar nggak itu, ketemu nama Tuhannya ini sampai Lebaran. Iya, gelar. Sampai Makanya Yesus kami jadi lagi selalu juga nggak akan ada. kalau berdoa kami ya Yehuwa. Kalau di sini beda lagi, Ustaz. Di ini aku Allah, itulah namaku. Beda lagi.
Jadi gini Bang Itu. Juma, makanya Bang Juma ini kalau bertanya, kalian kalau bertanya itu tengok Kristennya dulu. Kristen itu banyak sama seperti Islam. Islam ada berapa? Ada Ya namanya tetap Allah, Bang. ya kan beda-beda caranya kan beda. Enggak ada yang beda, sama semua. Ada cara ininya, ada orang Jangankan orang beriman, orang musyrik Mekah aja ketika ditanya siapa nama Tuhannya mereka jawab Allah kok. Nah ini yang bikin bingung. Gonta-ganti terus namanya, Jadi- ganti terjemahan, ganti nama. Elam, nanti. elam. jadi Sekarang- Muhammad itu enggak Tuhan. Sekarang elam kamu nama Tuhanmu siapa? Enggak, aku tanya dulu, jangan kalian asik aja yang bertanya. Masa saya nggak bisa bertanya? Iya, samain dulu Tuhanmu, kabar baik, Tuhannya namanya Yehua. Nama Tuhanmu siapa? Tuhan itu satu. Nama Tuhanmu Yesus. Yesus. Beda dong nama Tuhanmu ya. Beda lah. Di sini beda nama lah. di sini nama Tuhannya Tuhan. Nah, itu ada 3 nih. Nama Allahku ya. Nggak ada itu Yehua. nama Tuhan. Jadi kenapa dibilang Bapa? Dia kan Tritunggal. Gelar. Paham nggak arti apa Tritunggal? Itu sebutan gelar. Bapak itu gelar, Tuhan itu gelar, Sang Pencipta itu gelar. Buset dah. Kan kalau dibilang Sang Pencipta merujuk kepada siapa itu? Kepada penguasa kan? Sama seperti Iya orang kan? ini. Orang ini kan kalian juga kan Tuhan kalian ada 2. Kalau Tuhan kalian ada 2. Mana itu Tuhannya umat Islam 2? Allah Subhanahu wa taala sama si Muhammad. Di mana datanya Nabi Muhammad Tuhan? Loh, kalian ikuti ajaran Muhammad kok? Memang kalau kita ikuti dia Tuhan. Tuhan itu, makanya abang mengerti nggak apa itu arti Tuhan menuhankan? Apa arti Tuhan? Wah, itulah yang bisa mengarahkan kita. Di mana itu tertulis begitu? Di mana itu tertulis? Bukan dia. Ya, Pak, kasih bangun istrimu ajarin, kasih bangun istrimu. Jadi begini bang, kalau masalah agama itu kan, contohnya kami nih agama Kristen. Kalian kalau bertanya ya dijawab. Jadi jangan nambah-nambahin Babel lah, ayah lah. Kalian itu kan Bukan saya, bukan kita namanya ayah, temanmu loh tadi itu nambahin ayah, temanmu loh itu kabar baik. Allah, Bilang kalian ayah. bilang sampai babe. Ya, apa bedanya babe sama ayah? Sama aja, sama. Ya, sama babe, aja. ayah. Babe, ayah, enggak apa-apa Pace. itu. Enggak usah. Pace boleh, tapi Pengertian untuk Tuhan itu dengan Bapa itu kan sebutan. iya, termasuk gelar itu, gelar. Tuhan itu. Nanti orang kaya dikit manggilnya papi. Kalau orang boleh apa padar? Boleh organisasi. Kalau di kampung saya namanya Ustadz Ambo, Ambo. Jadi masih misteri namanya itu tadi, masih beda-beda itu. Beda terjemahan, beda lagi juga nanti namanya itu. Aduh. Ya. Kata si Helm tergantung Kristennya, Kristennya yang menjelaskan gitu kan. Iya, kalau ini termasuk kitab tertua, Bang. Jadi kalau memang mereka enggak, kalau apa itu yang di Indonesia KBBI-nya apa namanya? Masya Allah. LAI iya enggak. LAI. Aku apakan Lai, itu Le. terjemahannya Lai, itu? Le. Nah, terjemahannya itu banyakan yang salah itu. Wow. Oh gitu ya. Waduh. Iya. Kalau aku
Si helm ini pakai LAI loh, si helm ini. Helm, LAI katanya banyak yang salah helm. Waduh. Ini provokasi nih. Insyaallah. Loh, kabar baik yang ngomong bukan gua. Ya kenapa abang bilang kok salah-salah? Jadi seakan-akan abang itu kayak memprovokasikan orang supaya. Coba diulang kabar baik. Coba Saya mau diulang bertanya kata-katanya. sama abang ini boleh tak? Tar dulu, kabar baik coba diulang lagi kata-katanya. Dari tadi orang kau yang bertanya-tanya aja. Kabar baik kenapa LAI? LAI kenapa? Mereka nggak bisa menjelaskan kepada orang yang tidak seagama dia. Kalau aku masih bisa itu kutangkap itu, tapi bagi orang lain bingung orang memahami Alkitab itu. Ya juga Dari sih. segi mananya tuh? Lanjut Ustaz. Ya dari Nah, itu segi betul. dari segi apa orang itu gimana ya, pembendaharaan kata mereka itu banyak yang salah itu kalau menurut aku. Kasih contoh aja Bang, biar Bang Helm bisa tidur nyenyak malam ini gitu. Kasih contoh yang salahnya itu yang mana gitu. Jadi Bisa nggak? kita jangan ngengel kalau ada dikoreksi, itu suatu pelajaran, itu harus rendah hati memang. Jadi orang-orang yang memahami Alkitab itu bingung, mereka yang tidak seiman dengan kekristenan. Karena Alkitab ini kalau kamu seorang Kristen jangan hanya baca Alkitab hanya itu aja yang keluaran yang di Indonesia. Ini Pak kabar baik ini saksi Yehova kah? Saya Kristen Pak, saya Kristen. Pakai Bible apa tadi itu? Jewish. Enggak, masalah begini, tadi Pak Helm ini masuk kemudian ngarang, masa Bang Zuma yang dituduhnya, oh itu karang-karangan sendiri aja itu ditulis Bang Zuma, kan begitu tadi di awal. Terus Pak kabar baik nunjukin Bible-nya, isinya itu ternyata punyanya Pak kabar baik yang berbicara aku guru dan tuan, terus ngomongin bapak ayah, kan gitu tadinya. Bang Juma yang dituduh ya? Iya, kan gitu tadi. Ini Bang Helmi ini dibantu juga sama bininya juga sama. Jangan tuduh-tuduh gitu ya. Itu yang bawa Bible tadi itu yang tulisannya bapak jadi ayah itu Pak kabar baik ya. Jangan tuduh kami dong. Kirim paus salah satu, udah malam ini. Aduh. Pura-pura Kalau aja. mau Bang kabar baik kalau mau paus ke Roma Bang. Apa itu? Jadi gimana Di sana itu kan kalau bertentangan ada paus. begitu Bible? Ke Roma ya. Iya. Diskusi sama Ustaz Ali. Pak kabar baik, apa alasan Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi dia ciptaan Tuhan? Apa alasan Anda Pak kabar baik? Alasannya bukan Tuhan, dia dari seorang, dia diutus seperti Maria. Firman itu menjadi manusia, jadi dia melekat semenjak dia lahir, dia menjadi manusia. Kita harus akui itu, dia manusia seperti kita. Tapi tadi saya dengar Pak kabar baik mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Apa benar apa iya? Iya. Nah Iya, itu dia ciptaan pertama. edukasi teman-teman Kristen, edukasi biar nggak salah paham karena terjemahan Bang di situ itu yang tadi kita perlu koreksi teman-teman. Gitu, kasih tahu silakan. Ciptaan, tapi dia ciptaan pertama. Makanya aku sesuai juga dengan mereka, tapi mereka gimana ya? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku setuju itu. Mereka malu-malu meong Seperti gitu. di mana ya? Di Amsal 8. Amsal 8:22. Di Amsal 8
22 sampai 30 dia sudah ada ikut pekerja Allah atau Tuhan, dia pekerja ahlinya, dia ikut mengerjakan. Coba baca Bang kabar baik Wahyu 3:14 di Bible Anda itu, coba Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Wahyu 3 ayat 14. Ya, sama dengan Kolose tadi. Kepada malaikat sidang jemaat